الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kullama ahramu minal miqati wal mulabbun wa zida fil hasanat wa kullama badu bi Muzdalifata wa afadu ila mina ramaw tilkal jamarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsataha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini seluruh umat Islam di dunia merayakan sebuah perayaan yang agung dan mulia, yaitu perayaan Idul Adha, mengingatkan kita semua kepada sebuah kisah yang besar, kisah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kitab suci dari Allah. Suatu kisah penyembelihan yang agung dan mulia, penyembelihan yang dilakukan oleh seorang nabi dan kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak semata wayangnya, yang tentu anak yang paling disayangnya, anak yang telah beliau tunggu-tunggu dan bertahun-tahun menunggu dalam kelahirannya, dan anaknya juga hanya satu itu saja. Namun ternyata ketika diberikan oleh Allah anak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Hati siapa yang tidak akan merasa bersedih ketika ia diperintahkan untuk menyembelih anak semata wayang yang paling dia sayangi? Hati siapa yang tidak akan merasa berat menghadapi perintah yang sangat pahit seperti itu? Namun itulah keimanan yang berbicara, ketundukan dan kepatuhan, yakni taslim yang sangat sempurna kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika Nabi Ibrahim mengemukakan mimpinya kepada anak tercinta dan tersayangnya yang bernama Ismail, "Inni ara fil manami anni adabbahuka fandur madza tara." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu, Nak? Al-Qur'anul Karim surat As-Saffat ayat 102. Dalam uraiannya, mimpi para nabi adalah wahyu. Subhanallah. Dengarkanlah jawaban Nabi Ismail, seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, seorang anak yang sangat tunduk dan patuh kepada
Allah Rabbul Izzati Jalla Jalaluh. Nabi Ismail beliau mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, yang arti dan maksud kurang lebih sebagai berikut. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quranul Karim surat As-Saffat ayat 102. Dalam kisah yang sangat agung dan mulia ini menggambarkan betapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah dua orang yang sangat tunduk kepada Allah. Itulah yang diinginkan kita semua sebagai seorang muslim yang mengatakan aslamtu wajhiya lillah, yakni aku Islam, aku pasrah, aku tunduk kepada Allah. Al-Quranul Karim surat Al-Imran ayat 20. Islam yang artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Summa la yajidu fil anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang arti dan maksud kurang lebih sebagai berikut. Tidak demi Rabbmu, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka berhakim kepadamu, wahai Muhammad, dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam hati mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu. Kemudian mereka taslim, menerima, menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan. Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 65. Setiap kita yang mengatakan dirinya Islam, yang mengatakan dirinya beriman, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semua tidak akan diuji seperti ujian Nabi Ibrahim. Kita tidak akan diuji seperti ujian junjungan kita baginda Rasulullah SAW, karena ujian seorang hamba disesuaikan dengan keimanan dan ketakwaan mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'al anbiya, summal amsalu fal amsalu." Yani orang yang paling keras cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian setelahnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Namun ketahuilah, ketika kita mengucapkan kami beriman, kami bertakwa, kami Islam, jangan kita anggap bahwa Allah tidak akan menguji kita semua, bahwa kita akan diuji dengan perintahnya, dengan larangannya, dengan musibah-musibah yang menimpa kehidupan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fattanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin." Yang arti dan maksud kurang lebih sebagai berikut. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara dia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Al-Quranul Karim surat Al-Ankabut ayat 1-3. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua segala macam perintah, semua ujian untuk kita, agar Allah melihat siapa yang mau tunduk kepadanya dan siapa yang membangkang dan sombong dirinya. Terkadang ujian Allah adalah perkara sesuatu yang sangat tidak kita sukai, yang terkadang seorang hamba dengan ujian-ujian itu timbul di hatinya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kadar keimanan dia. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mengatakan kepada anaknya,
wahai anakku, aku melihat dalam mimpimu aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Subhanallah. Jawaban Nabi Ismail tidak berkata, mengapa hal itu ayahku? Mengapa begini ayah? Mengapa begitu? Tidak. Nabi Ismail alaihissalam berkata, ya abati fa'al ma tu'maru. Hai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni Tuhan engkau. Bayangkan dan coba bandingkan di zaman sekarang. Berapa banyak kaum muslimin yang mengatakan dirinya Islam, tapi ketika diperintahkan Allah, dia berkata, mengapa Allah memerintahkan begini? Apa alasan Allah memerintahkan begini? Mengapa Allah melarang itu dan ini? Subhanallah. Tidak demikian seorang muslim ketika diperintahkan oleh Allah, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Baik dia tahu hikmahnya ataupun ia tidak mengetahui hikmahnya. Nabi Ismail berkata, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Yakni, wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Al-Qur'anul Karim surat As-Saffat ayat 102. Ini menunjukkan bahwa kita semua dalam beriman sangat memerlukan kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar untuk menghadapi berbagai macam musibah dan cobaan yang mendatangi kehidupan kita semua. Tanpa kesabaran kita semua tidak akan bisa menerima, tidak akan beriman kepada Allah dan tidak akan bertakwa kepada Allah. Salah satu sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, as-sabru fil imani bimanzil ra'si minal jasadi. Yakni kesabaran dalam keimanan seperti kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, iman pun, takwa pun tidak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Mendirikan salat, kita memerlukan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Yakni, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah di atas salat. Al-Qur'anul Karim surat At-Taha ayat 132. Untuk melaksanakan puasa, haji, demikian pula perintah-perintah Allah yang lain, demikian pula meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu semua memerlukan kepada kesabaran. Tanpa kesabaran kita semua akan terseret di dalam jurang kenistaan dan kehinaan. Tanpa kesabaran kita semua akan mudah untuk mengikuti perintah syaitan. Tanpa kesabaran kita semua tidak akan sabar untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang arti dan maksud kurang lebih sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan jagalah kesabaran kalian. Kuatkan kesabaran kalian dan jagalah di tapal batas dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini Allah menyebutkan bahwa keberuntungan itu kita dapatkan di saat kita bersabar, kemudian menguatkan kesabaran kita dan terus bersabar sampai tak terbatas. Menjaga amalan-amalan kita, jangan sampai amalan kita kemudian dimasuki oleh riya, atau amalan kita dimasuki oleh sesuatu yang akhirnya amalan itu tidak berbuah hasil dan ketakwaan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka setiap kita untuk memikirkan diri kita sendiri, sejauh manakah ketaatan kita semua kepada Allah, sejauh manakah keimanan kita terhadap Allah, sejauh mana taslim kita untuk mengucapkan sami'na wa ata'na.
Tidak ada yang paling menghancurkan jiwa sami'na wa ata'na kecuali dua perkara, yaitu perkara ittiba'ul hawa, yakni mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Dan yang kedua, hubbud dunya, yakni mencintai dunia. Lihatlah sebuah kisah yang mungkin sering kita mendengarnya, yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, seorang yang bernama Bal'am, seorang laki-laki yang Allah ajarkan kepadanya ayat-ayatnya, seorang laki-laki yang telah menguasai Taurat, diajarkan oleh Allah ayat-ayatnya. Namun apa yang terjadi? Ia tinggalkan ayat-ayat Allah itu. Ia lebih memilih kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian mengisahkan kisah si Bal'am itu dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Yakni arti dan maksud kurang lebih sebagai berikut. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang berita orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya. Lalu kemudian dia lepas dari ayat-ayat kami. Lalu syaitan pun mengikutinya. Dan jadilah ia orang-orang yang tersesat jalan. Al-Quranul Karim surat Al-A'raf ayat 175. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu." Yakni kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi sayang, kata Allah, dia mengikuti hawa nafsunya dan lebih condong kepada kehidupan dunia. Akhirnya dia tinggalkan ayat Allah. Akhirnya ia buang ayat Allah di belakang punggungnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mubillatil fitan. Yang sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat, mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berapakah banyak kaum muslim yang tidak peduli dengan agamanya demi mendapatkan dunianya, demi mendapatkan kedudukannya dan martabatnya, demi mendapatkan harta urusan dunianya. Berapa banyak kaum muslimin sibuk dengan memikirkan kedudukannya. Dia tidak peduli lagi apakah agama Allah itu diganggu atau tidak. Yang terpenting, saya bisa mendapatkan kedudukan, saya bisa mendapatkan harta. Orang seperti itu tidak lebih bahaya daripada serigala. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Madhibani jai'ani arsila fi ghanamin biafsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidinihi." Yakni tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepas pada sekelompok kambing itu lebih berbahaya daripada orang yang sebegitu tamak dan rakus terhadap harta dan kedudukan. Dan itu bisa menghancurkan agamanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Para hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kewajiban kita semua bahwa kita adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Sadarilah bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Kita semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita semua akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Setiap kita jangan berkata, saya sudah beriman, saya insya Allah akan istiqamah sampai akhir hayat kita. Kita tidak pernah tahu kita akan mati di atas apa. Hari ini mungkin bisa kita beriman kepada Allah. Hari ini mungkin kita bisa mentaati kepada Allah.
Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Berapa banyak orang-orang yang gugur di tengah jalan menghadapi ujian, ternyata ia tidak lulus padanya. Berapa banyak orang-orang yang tadinya beriman kepada Allah, ternyata Allah putarkan hatinya, Allah balikkan hatinya. Akhirnya ia lebih condong kepada kekufuran dan kesesatan dan kezaliman. Jangan kita menganggap bahwasanya kita semua ini adalah sudah banyak amalannya. Saya ini sudah banyak ilmunya. Tidak mungkin saya tersesat. Contoh-contoh terlalu banyak. Kita mendengar ada seorang kiai, dia lulusan Makkah Al-Mukarramah. Dia belajar di negeri sana, dia mempelajari tentang ilmu-ilmu Islam, ilmu agama, tentang iman dan Islam. Tapi subhanallah, kemudian berubah dan diputar oleh Allah hatinya. Ia malah melecehkan Islam. Ia malah melecehkan syariat Islam, melecehkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka dari itulah tiada lain harapan kita semua kepada Allah berucap dan bermunajat dan berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati kita, kuatkanlah hati kami, kuatkanlah hatiku ya Allah, kuatkanlah hati kita semua untuk selalu tegar di atas agamamu. Ini yang Rasulullah SAW minta kepada Allah. Ini yang selalu baginda Rasulullah SAW ucapkan. Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk senantiasa mentaatimu ya Rabb, ya Allah. Al-Amin. Itu yang selalu kita minta. Jiwa sami'na wa ata'na. Itu yang selalu kita pupuk dalam hati-hati kita. Kemudian kita pun diminta kesabaran, karena tidak ada pemberian yang paling baik, yang paling luas, yang paling Allah berikan kepada seorang hamba dari kesabaran. Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa' min as-sabri. Yani tidaklah seorang hamba diberikan pemberian yang paling baik dan yang paling luas dari kesabaran. Subhanallah. Bila Anda, kita semua diberikan kesabaran oleh Allah untuk mentaati Allah, untuk menjauhi larangan Allah, maka pujilah Allah. Lalu mintalah kepada Allah istiqamah agar kita semua diwafatkan dalam iman dan Islam. Nabi Yusuf saja beliau berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman walhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan masukkanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Al-Quranul Karim surat Yusuf ayat 101. Oleh karena itu, mari kita semua berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua yakni istiqamah. Semoga kita semua semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk selalu mendengar dan ketaatan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mematuhi perintah-perintah Allah, selalu menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua yakni suatu kesabaran dalam menghadapi roda kehidupan ini. Demikian pula kita selalu istiqamah beriman dan takwa. Demikian pula keikhlasan, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang bisa istiqamah hingga sampai akhir hayat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawli ahdatil muhtadun. Wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.